jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita ingatkan lagi nih buat jamaah yang baru bergabung ya. Tema kita pagi hari ini membahas tentang musibah dadakan di depan mata. Nah ini pelajarannya banyak banget nih yang insya Allah bisa kita dapatkan di hari ini. Sebelum kita lanjutkan kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Nih saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah melihat sebuah tayangan. Ada seorang anak yang selamat dalam musibah kecelakaan pesawat. Ini dia tayangannya. Jumaidi, bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang ini menjadi saksi hidup kecelakaan pesawat Demonim Air yang menewaskan 8 orang setelah jatuh di Gunung Menuk, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Salah satu korban tewas adalah Jamaluddin, ayah dari Jumaidi. Andre Tukan, perawat RSUD Oksibil yang mendampingi Jumaidi dalam proses evakuasi mengatakan, Jumaidi bercerita bahwa pesawat yang akan mendarat di Oksibil tiba-tiba masuk ke wilayah gelap dan ternyata berada di tebing. Saat alarm tanda darurat berbunyi, ayahnya langsung memeluk Jumaidi dan keduanya melompat. Setelah sadar dan merasa haus, Jumaidi kemudian merangkak masuk ke dalam bangkai pesawat mencari air minum. Saat itu Jumaidi melihat di pesawat ada 2 orang yang masih hidup. Jumaidi kemudian memutuskan untuk berlindung di dalam bangkai pesawat hingga diselamatkan tim SAR Minggu pagi. Saat itu, 2 orang yang dilihat Jumaidi sebelumnya telah meninggal. Allahu Akbar. Nih ya kita sudah lihat video barusan ya ada seorang anak ini yang selamat dari musibah kecelakaan pesawat. Ini untuk Ustadz Syam nih, mungkin ada pertanyaan dari saya nih agak sedikit bingung juga nih kalau kita bicara masalah tentang orang yang selamat dari musibah kecelakaan itu. Siap. Apakah bisa dibilang dengan gift atau hadiah atau juga mukjizat nih? Karena di zaman Nabi terdahulu ada seorang sahabat Nabi juga yang pernah selamat dari kecelakaan. Bagaimana dalam pandangan Islam untuk masalah ini? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan mukjizat maka mukjizat itu hanya khusus untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah menyelamatkan hambanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam riwayat bahwasanya rumahnya itu terbakar atau lingkungannya itu terbakar. Maka ada seseorang datang kepada Abu Darda. Maka sahabat yang lain ini mengatakan, "Oh Abu Darda pulang segera. Rumahmu terbakar, rumahmu terbakar." Kata Abu Darda, "Tidak mungkin terbakar." Kata orang lain datang lagi, "Abu Darda beneran loh. Orang tetanggamu udah pada pulang ke rumahnya, pulanglah sekarang." Kata Abu Darda, "Tidak mungkin terbakar." Kata sahabat, ini udah gila nih Abu Darda nih kalau kayak begini. Kenapa dikasih kabar malah dia tenang aja. Dia bilang tidak mungkin, pasti rumahku selamat, pasti rumahku selamat. Ketika selesai kebakaran ada satu rumah yang tidak terbakar, pas dilihat betul itu adalah rumahnya Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, "Coba lihat, tidak terbakar rumah saya. Saya sudah bilang tidak akan terbakar." Kata sahabat yang lain, "Ada apa?" Dia bilang, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Kalau saya baca tidak mungkin ada kecelakaan yang tidak akan, kalau saya baca di pagi hari tidak akan mampu mencelakakan saya sampai sore hari. Kalau saya baca di akhir siang tidak akan ada yang mampu mencelakakan saya sampai di pagi hari." Doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah wa inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini doa ini diriwayatkan dalam At-Tabrani, kemudian diriwayatkan daripada periwayat-periwayat lainnya. Bahwasanya doa ini dibaca oleh Abu Darda, sahabat Abu Darda, sehingga rumah beliau sendirian tidak terbakar di antara rumah-rumah lainnya. Kalau dibilang apakah ini mukjizat? Bukanlah suatu mukjizat, akan tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang masyhur, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini yang dibaca menjadi zikir pagi petang. Kemudian bahwasanya orang-orang yang membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil tadi salah satu di antara daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi
dia berdoa sebelum naik pesawat. Atau mungkin bisa jadi memang kehendak Allah, belum ajalnya gitu. Iya, Belum iya, ajalnya. iya, Kalau iya, kita iya. mau mengatakan kapan orang meninggal dunia ya tergantung ajalnya. Apapun Betul. penyebabnya itu, sebabnya itu adalah perlakuan kita. Tapi ajal itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang berada di jalan tol. Ketika dia berada di jalan tol, apakah dia sengaja untuk kecelakaan? Tidak mungkin dia sengaja untuk kecelakaan. Mungkin dia dikatakan dia adalah orang yang ketika berkendara sangat pelan, tidak pernah ugal-ugalan, bahkan mau apapun itu sangat hati-hati. Tapi sudah hati-hati, ada mobil yang nabrak dari belakang. Ada yang mobil yang nabrak dari belakang. Misalnya ada mobil, Ustadz Ahmad Khan pernah merasakannya. Apakah Ustadz Ahmad Khan ugal-ugalan? Mungkin beliau sudah menjaga dengan sangat hati-hati, sudah Betul. mempersiapkan semuanya. Tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Sudah di jalannya Allah demikian. Apa yang dikatakan bahwasanya kalau takdir itu akibat dulu baru sebab. Jadi orang beriman begitu. Kalau Iya. kita kan secara logika sebab dulu baru Akibat. akibat. Tapi kalau takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang beriman, akibat dulu baru sebabnya. Contoh misalnya selamat dari sebuah kecelakaan, barulah kita cari sebabnya. Oh, kemarin saya bersedekah. Oh, kemarin saya berbuat baik. Bukan dia sebab dulu baru akibat. Akibat. Itu Wah, ini bedanya. menarik nih ya. Orang yang meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia cari dulu akibatnya. Oh, saya kecelakaan. Oh, kemarin saya pernah zolimi orang. Oh, kemarin saya pernah ini. Saya pernah ini. Saya pernah ini. Berarti akibat dulu baru sebabnya. Allah katakan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada satu musibah, satu kejadian menimpa seseorang kecuali sudah ditargetkan waktunya, tempatnya, dan manusianya siapa. Coba lihat kalau misalnya ada kecelakaan beruntun. Biasanya ada mobil yang paling parah tapi justru tidak meninggal dunia. Betul. Ada yang biasa aja gitu tapi ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya, Apakah jadi ini kita- anak berkaitan dengan diberikan kesempatan kedua dalam kehidupan? Karena kalau kita nonton ada satu film itu yang pernah kecelakaan terus selamat terus akhirnya tiba-tiba diambil lagi satu-satu. Itu serem juga itu. Tahu film itu. Iya saya tahu film itu makanya. Itu bagaimana? Apakah kesempatan kedua Ustaz Syam? Iya, kesempatan kedua jelas. Orang yang masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan. Bukan hanya kesempatan kedua tapi kesempatan berbuat lebih baik lagi. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan saya yang belum dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Apakah musibah yang menimpa manusia itu adalah salah satu bentuk pengampunan dari Allah? Lalu bagaimana caranya agar kita bertaubat tanpa harus diberikan musibah terlebih dahulu? Mohon dijawab guru kita Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak Mas Fadli, Sasam dan Ustaz Ahmad Khan. Satu hal buat kita, ini pembelajaran. Ada 4 yang akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dicatat dan diamalkan. Pertanyaannya Mas Fadli tadi, apakah kita harus bertobat dulu supaya kita tidak dapat musibah? Gini, mohon izin, ujian keimanan itu lewat kesabaran, niscaya bisa jadi supaya kita banyak-banyak bersabar. Musibah datang, datanglah musibah itu, datanglah ujian itu. Apanya yang mau ditimpa? Ujian untuk mengetahui keimanan. Mau diuji seberapa besar keimanannya, maka sikapi ujian bencana atau musibah yang menimpa kita berupa ujian keimanan itu dengan cara bersabar. Sekali lagi, bersabar. 1, 2, 3. Bersabar. Bersabar. Supaya apa? Supaya memperlihatkan kekuatan iman kita. Sebenarnya kita mampu untuk marah. Mampu meratap. Tapi jangan. Karena engkau lagi diuji keimananmu. Makanya bersabar. Tapi ketika pada posisi. Yang kedua. Pada posisi sebagai cara Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah yang tadi. Maka banyak-banyak ibadah. Ibadah yang diperbanyak. Diperbanyaklah ibadah. Supaya apa? Pengampunan dosa. Ditanya. Sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia. Supaya dia bersih. Kalau begitu perbanyak ibadah kita. Supaya karena ibadah itu salah satu bagian dari pengampunan dosa. Ketika kita salat. Semua dosa disimpan di atas kepala kita. Di pundak kita. Jadi ketika kita ruku. Berjatuhlah dosa-dosa itu. Amin. Kita tidak pernah lepas dari wudhu, selalu ada wudhu. Otomatis kita dalam keadaan bersih, bukan hanya bersih lahirnya, tapi batinnya. Amin. Orang beribadah puasa otomatis tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Karena dia lagi berada pada posisi berpuasa.
dalam posisi beribadah. Maka dia merasa dirinya, aku lagi ibadah. Jadi tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Yang ada keinginannya ibadah aja terus. Nah, ini ketika diuji berupa adanya dosa. Ketiga, apalagi? Ketika ini sebagai apa? Pembalasan atas kesalahan, kelalaian kita. Udah dibilangi tetap diulang. Nah, ini harusnya banyak-banyak bertobat. Nah, karena salah dulu baru dosa. Sebelum terjadi yang namanya dosa, minta ampun dulu. Ampunan itu bahagian dari bentuk, kalau kita bahasakan lebih simpel, minta pengarahan. Minta petunjuk. Makanya tobat itu bukan mesti harus dosa-dosa dulu baru bertobat. Enggak. Orang bisa jadi bertobat dulu baru melakukan dosa. Karena supaya apa? Terhalang untuk melakukan dosa. Anak itu diberikan ilmu, diberikan pembelajaran, diperkenalkan agama. Padahal kan belum wajib sholat. Anaknya Ustaz Ahmad kan baru 5 tahun. 5 tahun tapi sholatnya husu banget. Tadi kita lagi, diantara sekian tadi kita, ini paling husu sholatnya. Kenapa? Ini bentuk ampunan Allah. Sebelum datang kewajiban supaya dia tidak berbuat dosa, hindari dia berbuat salah. Dengan cara bertobat. Nah, ketika ini adalah musibah ini, bencana ini, supaya apa? Supaya obat buat dia. Supaya penyembuh buat dia. Kalau begitu, lakukan perbanyak berzikir, ingat Allah. Supaya dapat petunjuk. Sakit ini, obatnya ini. Kadang-kadang sakit gigi, oh obatnya daun ini. Oh itu obatnya. Itu bentuk petunjuk Allah. Saya banyak rumah sakit, banyak apotek. Tapi satu arahan kita beli petunjuk oleh Allah untuk datang ke sana. Itu bentuk daripada ingat Allah. Jadi ketika musibah itu, bencana itu datang padamu sebagai obat untukmu, penyembuh untukmu. Kalau begitu banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Lewat cara berzikir. Sabar, beribadah, tobat lalu berzikir. Nah, sabar, beribadah, tobat lalu berzikir. Iya, untuk itu. menghindarkan hal-hal yang Semuanya. sebelum terjadi juga. Semuanya. Nah. Jadi ada diampuni dosanya. Kan siapa yang berpuasa di Asyura nanti, Betul. 10 Muharram, diampuni Amin. dosa 2 tahun. Amin. 1 tahun sebelum, 1 1 tahun sesudah. 1, 2, 3. 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Maksudnya 1 tahun sebelum dosa yang pernah kita lakukan. 1 tahun yang akan datang supaya tidak, artinya terhalang untuk melakukan dosa. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah tuh. Sama-sama kita belajar. Jadi kalau bisa kita tuh bertaubat dulu. Supaya kita terhindar juga dari melakukan dosa. Yang tadinya kita mau melakukan dosa karena kita udah ada taubat. Insya Allah gak jadi. Ya. Apalagi tadi seperti tadi beribadah, berzikir dan ingat Allah, intinya adalah. Ada namanya warning, Warning. Ada namanya simulasi. Betul. Simulasi bencana alam. Kita sudah belajar duluan. Jadi kalau Masya tidak Allah. kaget. Iya, jadi sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang namanya manusia nih ya. Saat kita tertimpa musibah biasanya tuh kita menyalahkan keadaan. Benar apa benar? Benar ya. Ini kalau kata Ustaz Syam tadi, saya senang tadi dengan teori sebab akibat. Kalau muslim ini akibat baru sebab gitu loh. Jadi kalau misalnya miskin nih gara-gara kenapa nih gitu ya kan. Bahwa miskin nih, ini gara-garanya dulu saya ini nih, jadi saya miskin gitu. Ini gara-gara miskin, terus akibatnya saya jadi susah nih gara-gara miskin gitu. Bukan begitu harusnya kan begitu. Nah ini mohon izin nih bagaimana penjelasannya. Mungkin di zaman-zaman Nabi terdahulu para sahabat gitu ya, atau para sahabat Nabi diajarkan ketika tertimpa musibah, justru ketakwaan mereka kepada Allah meningkat. Bukan meninggalkan Allah. Mohon izin penjelasan, silakan guru kita Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Dan sabarlah kalian ketika diberikan musibah ataupun ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabarnya para nabi-nabi yang tergolong di dalam ulul azmi. Mereka diberikan ujian yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak menjauhkan mereka dari Allah. Justru malah meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Akhlak lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja di dalam juz keempat, di dalam bab Akibatus Sabirin, dijelaskan bagaimana kisahnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita bisa lihat bagaimana sabaron Nuh, sabarnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Fala bisa al-fasanah, dia itu diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun. Kurang 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka orang-orang daripada kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Allah Nuh. Bahkan dikatakan wa kanu yadribuna hatta yughsha alaih. Nabi Nuh sampai pernah satu ketika dipukulin oleh kaumnya sampai pingsan.
Ya, tapi beliau sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diuji ya oleh apinya Raja Namrud, mau dibakar dia tetap sabar, dia pasrahkan kepada Allah. Begitu juga ala dabi waladi Ismail, ketika putranya Nabi Allah Ismail harus disembelih, dia tetap sabar. Nabi Allah Ismail alaihissalam juga ketika mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala harus pasrah dengan perintah Allah dan ridho, itu juga sabar. Ujian bagi mereka para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana ujian Nabi Allah Yakub ketika kehilangan putranya Nabi Allah Yusuf, sampai-sampai matanya buta karena kebanyakan menangis meneteskan air mata. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf ketika dilemparkan ke dalam sumur, lalu kemudian juga dipenjara dengan waktu yang cukup lama, tetapi mendapatkan kenikmatan setelah dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diuji dengan Bani Israel, diuji dengan Qarun, diuji dengan Fir'aun. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Isa alaihissalam daripada ujiannya, siksaannya orang-orang Yahudi, dan bagaimana sabarnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ya orang-orang musyrikin menyakiti baginda Rasul Nabi Muhammad. Bahkan ingin menghilangkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Bahkan ketika Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dilempari di atas pundaknya kotoran binatang. Lihat bagaimana sabarnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa. Begitu juga dengan sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, beliau tetap beribadah kepada Allah. Bahkan inna wajadnahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami dapati Nabi Ayub ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, la'awab, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gara-gara hasutnya syaitan. Benar. Kepada Nabi Allah Ayub dikasih nikmat sama Allah, hartanya banyak. Di dalam kitab Syarah Ukudulujen, Imam Nawawi menjelaskan, itu Nabi Allah Ayub hartanya banyak. Punya ternak gajah, ternak onta, ternak kambing, ternak sapi, hartanya banyak. Punya budak banyak, memiliki ladang yang banyak, dan kesemua itu milik Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tetapi tetap rajin ibadah. Akhirnya datang godaan karena hasutnya syaitan. Akhirnya meminta izin kepada Allah untuk mencoba Nabi Allah Ayub. Ya itu kan Ayub karena dikasih harta banyak. Betul. Makanya rajin ibadah. Coba diambil hartanya. Akhirnya diambil semua ternak-ternaknya, dimatikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayub tetap ibadah. Apa kata Nabi Ayub? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diuji lagi, keluarga yang dicintainya meninggal dunia, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya iblis, syaitan ini datang kepada Allah meminta izin untuk apa? Menggoda dari tubuhnya Nabi Ayub. Karena memang nggak bisa, karena dijaga maksum oleh Allah. Akhirnya Allah berikan izin. Akhirnya ketika Nabi Ayub sujud, ditiup tuh dari udaranya syaitan itu masuk melalui hidungnya Nabi Allah Ayub, lalu kemudian menderita musibah yang namanya penyakit di badannya. Tapi tetap beribadah kepada Allah. Enggak mengurangi ketaatan kepada Allah, justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setan mundur nyerah. Nah, ini dia Setelah nih. itu dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, Allah lipat gandakan Lipat lagi semuanya yang gandakan pernah dia lagi. dapat. Seandainya cuma Allah. 10, Allah kasih jadi 100 bahkan lebih. Ini Masya Allah luar biasa. Pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita berarti dalam artian gini, kalau kita seandainya dikasih musibah sama Allah, ini bukan kita menjauh dari Allah. Justru kita semakin mendekat, insya Allah Allah memberikan nikmat lebih dari sebelum yang pernah kita rasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, ada sebuah tayangan lagi saya masih punya nih buat yang ada di rumah ya. Ketika ada gempa mengguncang, ini sempat viral juga nih ya. Udah lama waktunya itu viralnya ya. Imam sholat ini tidak panik, ia tetap menjadi imam sholat. Nih langsung aja coba kita lihat dulu tayangannya dari teman-teman, silakan tayangannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini ya,
ini Masya Allah luar biasa, maksudnya ini keteguhan imannya. Jadi mohon izin sebelumnya buat jamaah yang ada di rumah juga mungkin pernah nonton juga Islam Itu Indah, waktu itu kita pernah menghadirkan imamnya datang ke Islam Itu Indah ya. Memang dia ini benar-benar menyerahkan segala sesuatunya lillah, waktu itu kita tanya. Hanya serahkan kepada Allah, hanya serahkan kepada Allah. Mungkin juga dia udah pernah baca nih doa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam nih. Untuk doa ya, untuk doa sahabat Rasulullah tadi supaya rumahnya tidak terbakar kan gitu. Betul. Nah coba bicara masalah tentang praktek nih Ustadz Syam nih. Bicara masalah doa dan praktek, kadang-kadang kita udah berdoa hati ini masih suka goyang aja nih. Bagaimana caranya prakteknya kita bisa berdoa dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Mohon izin penjelasan, silakan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, wala nabluwannakum, ada waw, ada lam, itu ada tasdid lagi, kemudian ini penekanan banget. Artinya apa? Saya pasti akan menguji kalian. Bukan sekali doang pastinya itu, wala nabluwannakum. Kan ada ayat yang lain, wa nablukum. Kalau di sini penekanannya lebih tajam lagi, bahwasanya pasti kalian akan diuji dengan lapar, dengan haus, dengan musibah, bencana alam, dengan apapun itu, kekurangan harta, kehilangan harta tiba-tiba. Maka yang berhasil diantaranya adalah doanya ada diajarkan di sini langsung. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa yang paling utama adalah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dikatakan doa dengan praktek bagaimana harus sama, sebelum Allah jelaskan doa ini, Allah katakan dulu, wa basyiris sabirin. Harus sabar dulu, karena hanya orang sabar yang mampu mempraktekkan doa tadi. Apa maksud doanya? Inna lillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baca doa ini, apakah akan kembali hartanya? Apakah akan kembali seperti semula? Contoh misalnya seorang anak dalam kecelakaan pesawat tadi, orang tuanya meninggal, tinggal sebatang kara. Apakah ketika dia bersabar lalu membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah kembali hidupkan orang tuanya? Dan seperti itu. Tapi apa yang akan mereka dapatkan? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keselamatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting lagi warahmah, mereka akan mendapatkan rahmah. Apa itu rahmat? Lihat bagaimana pentingnya rahmat dalam kehidupan seseorang. Tahukah kita Ashabul Kahfi ketika mereka mau masuk ke dalam goa, mereka tidak meminta yang lain kepada Allah, mereka tidak minta makanan, mereka tidak minta perlindungan, mereka tidak minta apapun dari Allah. Mereka cuma minta apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Karena disebabkan rahmat tersebut, mereka tidur tanpa kasur, mereka tidur tanpa kelambu, mereka tidur tanpa ada yang menjaga mereka. Mereka berada di tempat yang gelap, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Tapi mereka sanggup istirahat selama 300 tahun lebih. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin saudara kita yang ada di Beirut kehilangan rumah, saudara kita yang ada di Masamba kehilangan rumah mereka, kehilangan orang yang terkena musibah. Tapi ternyata karena mereka sabar dan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah rahmati mereka. Allah berikan ketenangan dalam hati mereka, kehidupan mereka berjalan lebih lancar. Banyak orang-orang yang berkata begini Mas Fadli, Ya. Ustadz saya beda banget, dulu waktu saya masih kaya itu kayak nggak tenang gitu, nggak puas gitu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah hijrah walaupun nggak banyak-banyak amat duit saya, tapi saya lebih tenang gitu Lebih hidupnya. berkah seolah-olah Lebih ya. berkah Ini kata Masya Allah. mereka. Iya. Ini kenikmatan-kenikmatan yang mungkin ya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Betul. Tapi kita merasakan, ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan ada ensiklopedia Islam yang kedua yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Mohon izin sedikit bocoran nih tentang apa nih? Jadi ensiklonya? ternyata kayak air hujan yang melanda itu ada malaikat yang menjaganya gitu. Oh. Maka habis ini kita membahas tentang malaikat-malaikat dan tugas-tugas mereka. Malaikat juga punya tugas Iya gitu. Bukan dong. cuma kita doang yang punya Iya tugas ini, Masya Allah luar biasa. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan ya. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Beirut ini diberikan kemudahan dan juga kesabaran ya. Begitu juga dengan saudara
saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang sekarang sedang menghadapi permasalahan ekonomi ya. Mudah-mudahan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan untuk mendapatkan rezekinya. Nanti akan dipimpin guru kita sekali lagi Ustaz Ahmad kan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.